يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Wa ammal aqil huwal arif billah. Adapun orang yang berakal, arti berakal di sini orang yang mengenali Allah. Idza asbaha yanzuru madza yaf'alullah bih. Bila berpagi-pagi dia merenung, dia berpikir apa-apa yang akan diperbuat Allah dengannya pada hari ini. Nah, ini orang yang ma'rifat dengan Allah. Dia berpikir apa yang akan diperbuat Allah pada diriku ini. Sebaliknya tadi orang jahil, apa yang aku lakukan hari ini. Nah, orang yang ma'rifat, apa yang akan dilakukan Allah padaku hari ini. Fa idza sadafa minallahi niqmatan sabara wa radiya wa hassana dhanna bih. Apabila orang yang ma'rifat ini menjumpai dari Allah nikmatan, nikmah, sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, atau bala musibah bencana, dia sabar, dia ridha, dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sadafa minallah ni'matan, apabila dia membetuli dari Allah akan nikmat, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka ini muqarrabun, mereka ini didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang ma'rifat ini dia mulai pagi sudah berpikir apa yang akan diperbuat Allah padaku, apa yang akan dilakukan Allah padaku hari ini. Nah, sehingga bila dia menemui hal-hal yang tidak menyenangkan, dia sabar, dia ridha, dan dia berbaik sangka kepada Allah. Artinya dia meyakini bahwa ini ada tujuan baik dari Allah terhadap diriku, ada maksud baik dari Allah kepadaku. Bila dia diberi Allah nikmat, diberi Allah kesenangan, diberi Allah rezeki yang luas, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, syukur itu oleh para ulama dijelaskan al-qaulu, mengata alhamdulillah, wal i'tiraf bi annaha minallah, mengakui bahwa nikmat itu daripada Allah, wasarfuha fi ta'atillah, dan menggunakan nikmat itu di jalan Allah, itu syukur. Artinya orang yang mengerti tentang Allah, bila dia dapat nikmat, dia mengucap alhamdulillah, dia mengakui bahwa ini datang dari Allah, dan dia akan menggunakannya di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang ma'rifat dengan Allah. Bila dapat nikmat dia demikian. Nah, lain halnya orang-orang jahil. Kalau dapat nikmat, dia berpuya-puya dengan nikmatnya, dia gembira dengan nikmat itu, karena ini merupakan hasil kerjanya, ini hasil jerih payahnya, hasil daripada rancangannya, dapat keuntungan yang besar, dia gembira, lalu dia berpuya-puya dengan nikmat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu kita sering melihat, bahkan mungkin diri kita masuk di dalamnya, bahwa kita tidak segan-segan menggunakan uang untuk kesenangan kita. Kita beli pakaian yang mahal, kita beli segala macam yang mahal untuk kesenangan hati kita, untuk kesenangan nafsu syahwat kita. Kita habiskan uang berpuluh-puluh bahkan ratusan juta hanya untuk kesenangan. Tapi giliran ibadah kepada Allah, giliran sedekah,
giliran wakaf, giliran membantu orang miskin, giliran membantu orang-orang yang wajib dibantu, 1.000.000 pun sangat berarti, 500.000 pun sangat berat. Tapi kalau untuk berpuya-puya, seolah-olah duit tidak ada harganya baginya. Nah, ini perilaku orang-orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang larang, pakaian yang larang, mobil yang larang, kalau ada urusannya wani aja. Urusan orang kena minta wakaf, urusan kena orang minta bantuan orang garing, urusan silaturahmi, 500.000 itu berat. Nah, kenapa sebabnya demikian? Karena dia merasa bahwa duit ini duitnya hasil dari usahanya. Buat apa aku membantu orang lain banyak-banyak? Nang becari aku, nang berusaha aku, ini duitku. Nah, ini orang yang jahil dengan Allah. Pikiran kan macam itu, duitku, nang becari aku, nang bapak liir aku juga. Sekehendak gue bukan larang apakah? Nah, ini orang yang kada punya akhirat. Kada punya akhirat. Kan di akhirat dimintai tanggung jawab oleh Allah. Kemana nikmat yang diberi Allah sedemikian besar? Apakah kau gunakan untuk taat kepada Allah? Pasti ditanya oleh Allah yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum, mereka contoh bahwa mereka sangat sederhana dalam hidup mereka. Tetapi urusan mengeluarkan uang untuk jihad mereka habis-habisan. Nah, ini contoh orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf hidupnya sangat sederhana, tapi urusan berjihad fisabilillah berani mengeluarkan seluruh hartanya. Nah, sebaliknya orang yang jahil dengan Allah, urusan kesenangan duniawi habis-habisan, kada berhitung kalau berduit. Urusan kebaikan, urusan taat 4-5 kali menghitung. Nah, itu dampak pengaruh dari jahil dengan Allah. Merasa duitku, nang berusaha aku, apa urusannya? Oleh karena itu para ulama al-hukama mengatakan annas bil kasbi maratib, bahwa manusia itu dalam berusaha bermacam-macam. Minhum mayyarar rizqa minal kasbi. Ada sebagian manusia yang menganggap bahwa rezeki itu didapatnya dari usahanya. Ini duitku dapat karena aku berusaha. Ini duitku ulihi karena aku berusaha. Nah, orang yang beriktikad demikian bahwa kafirun, dia kafir. Kafir itu orang yang mengiktikadkan dalam hatinya, aku dapat duitnya karena usahaku. Apa yang menggeduhi aku? Jadinya usahaku tuh. Bahwa kafirun, dia kafir. Wa minhum may yarar rizqa minallah minal kasbi. Ada juga yang berpedoman, berkeyakinan bahwa duit yang ku dapat ini memang dari Allah, tapi aku juga nang berusaha. Jakanya aku kada berusaha, kada dapat duit. Bujurnya dari Allah. Nah, bahwa musyrik ini orang menyekutukan Allah. Ini menyekutukan Allah. Bujur duit dari Allah. Coba kamu yang berusaha, mau datang ke rumah duit. Nah, ini bahwa musyrikun, dia musyrik, menyekutukan Allah. Ini urusan i'tikad, urusan kekal dalam neraka. Jangan dianggap penting. Nah, bila kita masuk kelompok pertama, masuk kelompok kedua, iya, ini orang-orang yang menghabiskan uang untuk berkesenangan dirinya, urusan ibadah kikir. Nang berusaha aku jarinya. Jangan-jangan ada di antara kita nangka ini. Jangan-jangan ada di antara kita orang seperti ini. Pakaian 10 juta, maka ada masalah inting aja. Artinya agama kadang melarang kita berpakaian demikian, tapi urusan kebaikan lebih dari itu. Kebaikan lebih dari itu.
Wa minhum may yara rizqa minallah wal kasba sababan wa anna Allah yaqdiru ay ya'tiyahu rizq bila sabab fa huwa mu'min. Orang yang menganggap bahwa rezeki dari Allah, usaha itu hanya sebab, dan Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa sebab, nah itulah orang yang beriman kepada Allah. Nah bila orang masuk golongan ini, nah itu orang yang merasa duit itu ada duitnya, ini amanah Allah. Orang yang merasa duit titipan Allah, kena akan ditanya Allah, berapa duit, kemana untuk puya-puya, kemana untuk pembangunan masjid, kemana untuk pembangunan madrasah, kemana untuk fuqara masakin. Duit yang diberi Allah ini bukan cuma-cuma, bukan gratis, bukan gratis. Kalau tidak pernah tanggung jawabannya, kada bisa. Setiap yang diberi Allah, Allah pasti minta tanggung jawab kepada kita. Pasti Allah minta tanggung jawab kepada kita kemana penggunaan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi banyak dosa kita mungkin bisa syirik kepada Allah tanpa kita sadari karena urusan rezeki ini. Nah, jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka bila dapat nikmat syakara, dia bersyukur. Alhamdulillah, ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Lalu dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bil'i'atina bihadal amr wafham 'anillah fi umurik kulliha. Maka lazimilah atas engkau memperhatikan ini perkara. Nah, ini perhatikan. Kada kawa dilihatkan seadanya urusan ini.